Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beli Fitla Kausar dari Teknik Geofisika dengan NIM 123210027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal UAS Geologi Fisik, UAS Praktikum Geologi Fisik. Ini untuk peta pertama. Jadi di peta ini belum lengkap kontur-konturnya, batas-batas batuannya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat batas-batas batuan menggunakan mistar, penggaris, pensil, penghapus, dan pensil warna. Untuk alat bantu sendiri saya akan menggunakan kertas kalkir untuk mempermudah gitu. Jadi pertama kita bisa menemukan ini, diusahakan untuk pas terlebih dahulu sehingga dapat mempermudah proses penggambaran batas. Oke. Jadi di sini kita akan perhatikan satu persatu clue, istilahnya garis-garis yang ada di sini, garis-garis clue di sini. Jadi kita akan melihat perpotongan-perpotongan yang terdapat pada garis-garis clue ini. Untuk memperhatikannya diharapkan untuk lebih seksama lagi dan lebih teliti lagi. Soalnya kalau kita menggarisnya salah, itu akan berpengaruh terhadap penampang yang akan kita buat nantinya. Jadi kita akan menggambar garis horizontal terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mengetahui sesar dari gambar ini atau peta kontur ini. Kita akan membuat sesar dulu dengan begitu. Terus tuh kita akan cari di mana perpotongan lagi. Ini di perpotongan di 600. Kita tulis saja di sini 600 untuk memudahkan. 600 di sini 600 juga. Terus tuh kita juga buat di sini karena perpotongan di perbatasan batuan ini diusahakan lurus dan tidak diusahakan sejajar dan tidak mencong-mencong. Oke, tulis. Nah, setelah mendapatkan dua garis garis strike ini atau bisa garis kisi ini di 700. Kita menggunakan mistar siku-siku. Mistar siku-siku seperti ini yang memiliki 90 derajat. Gunanya apa? Gunanya kita untuk memudahkan kita mencari garis yang lainnya gitu, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Ini sekitar di 3,5 cm, 3,5 cm, dan juga geser ke bawah garis yang 700 tadi ke 3,5 cm seperti ini, dan tinggal ditarik garis saja dari 3 cm tadi. Usahakan sejajar dengan garis yang tadi. Oke, kita sedikit harus bukan sedikit sih, harus sangat-sangat teliti, soalnya telitian menjadi nomor 1 di sini. Oke, kalau bisa cari sebanyak mungkin garis gitu. Gunanya apa? Gunanya supaya kita dapat mempermudah kita untuk mengetahui garis batas dari batuan-batuan yang ada di peta ini tidak diketahui. Ya, dibutuhkan sedikit kesabaran lah, sedikit. Terus kalau kita nggak sabar ngapain ya, bakal susah, karena lama-lama kalau kita nggak sabar ya emosi. Oke, kita tarik garis ini.
Oke, dari sini dari garis-garis ini kita bakal lihat batas batuan yang dari sini gitu, dari batas batuan yang hitam. Oke, jadi di sini ada batas batuan yang hitam istilahnya, dan batas batuan yang diindikasikan sebagai bata-bata gitu. Jadi ada seperti ini. Kita udah dapat garis horizontalnya berdasarkan ketinggian. Terus kita tarik garis untuk mengetahui susahnya. Jadi kita tarik garis ke sini, terus tuh ini bakal ke sini dan masuk ke perpotongan di 700, perpotongan 700 mengikuti perpotongannya atau ketinggian di 700 ini, terus sampai masuk ke perpotongan yang lain di 700 di daerah sini, terus tuh masuk ke sini. Oke, nah di garis ini dia bakal tetap lanjut hingga perpotongan di 700 kembali di sini, terus menyusuri lurus ke sini dan berpotongan lagi di 700. Ini masih tetap lanjut hingga ke perpotongan di 600, terus dan ke 700 ke garis 500 lagi, 500 hingga ini sepertinya kurang garis ya, jadi kita tambah garis lagi di sini sehingga dapat mempermudahkan kita. Di 3,5 cm tadi di sini, dan kita tinggal garis saja, garis lurus yang mengikuti garis ini. Sebentar, dia bakal garis ke sini, hingga berpotongan di sini, dan garis tadi yang kita tarik dari situ tadi akan berpotongan di 400. Kita udah dapat sini. Terus tuh kita untuk mempermudahkan lagi, kita terangin pakai pena supaya tidak hapus-hapusan lagi. Pakai pena seperti ini ya, mungkin saya cepatin aja. Ya, kita akan dapat garis seperti ini. Kita dapat sesar ya, dari sini, dimulai dari sini, dari mulai 400 terus lanjut ke garis ke 700 600 gitu sampai sini. Hanya kita di sebelah kiri sini juga terdapat perpotongan, jadi kita coba untuk menghubungkan garis ini juga. Pertama, untuk supaya tidak terjadi kesalahan yang lumayan menggunakan pena, lebih baik kita menggunakan pensil terlebih dahulu. Sini dia tarik garis lengkung kayak gini, seperti ini, dan dia akan berpotongan di 700 seperti ini. Jadi akan tarik garis seperti ini, dan ini bakal seperti ini. Dan akan berpotongan di kontur ke garis
garis ke di 600 dan ya ini kita dapat shape baru. Jadi kalau diperhatikan secara seksama ini ada tanda panah ke depan ke dalam seperti ini, itu cukup membantu juga sebenarnya. Seperti biasa kita menggunakan pena untuk menerangkan dan tidak hilang ketika dihapus nantinya. Oke, seperti ini. Dapat baru seperti ini. Oke, right. Setelah kita mendapatkan shape baru seperti ini, udah dapat sesarnya, kita hapus lagi kembali, kita cari perpotongan yang lain, kita cari clue yang lain dari peta yang kurang lengkap ini. Kita hapus semua dulu. Ini gunanya memakai pensil dan memakai pena gitu. Oke, kita hapus semuanya. Right. Oke, setelah semua terhapus, kita cari lagi clue buat menyelesaikan peta ini. Untuk memudahkan juga, sebenarnya kalau ngasal pun bisa, tapi ya soal ketelitian juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya kita harus perhatikan di mana perpotongan. Baiknya kita mulai dari ujung sini. Kenapa dari ujung sini? Karena kita akan bertahap itu dari tengah ke kiri terus ke bawah untuk menyelesaikan peta ini. Oke, dari sini bawah sini ini kan ada kayak batas batuan dan ada terjadi perpotongan di garis kontur ke mungkin 500. Sini tidak terpompong jelas, tapi kita akan tarik garis lurus ke sini, ke sini. Seperti ini, nggak ujung boleh. Sini terus tuh kita cari lagi perpotongan yang sama. Ini ada perpotongan juga di 600 di sini. 600, alright, kelihatan. Oke, jadi kita tarik garis lurus juga sama. Jangan sampai ada ketidakselarasan, harus sejajar, sangat-sangat sejajar, karena kalau tidak ya lumayan barabil. Oke, kita tarik garis lurus ke sini, tepat di tengah perpotongan seperti itu. Oke, seperti cara tadi, setelah mendapatkan dua garis, kita akan menggunakan segitiga siku-siku untuk mencari garis yang lain secara mudah untuk menghemat waktu. Oke, kita seperti ini. Kita ketahui berapa jarak antar garisnya. Ini di 6,5 6,6, sekitar 6,7 lah. 6,7, kita cari garis di sini di 6,7 juga. Alright, seperti ini. 6,7 di sekitaran sini dan kita tarik garis seperti biasa. Ini kalau misal silinder ya wajib pakai kacamata, soalnya ini banyak sekali urusan dengan garis. Dan juga kalau misal kita warna parcel juga mungkin akan kesulitan karena ini akan berkaitan erat ntar pakai warna gitu. Jadi kayak ya krusial. 6, berapa tadi? 6,7. Oke, sorry, lupa. 6,7 di 6,7 di sini, sekitaran sini, right? Tarik garis seperti ini dan seperti itu. Harus lurus ya, harus sejajar.
setelah dapat garis seperti ini, kita kan akan fokus ke daerah bawah sini untuk mencari bagaimana bentukannya gitu. Oke, mulai dari sini di perpotongan 600 ini kita tarik garis seperti ini mengikuti ketinggiannya, langsung ke sini, terus tuh akan berpotongan di garis 600, masuk di garis 600. Kita besar juga di 600. Oke, 600 di sini tuh, dan akan sedikit mengikuti kontur di sini dan sedikit melengkung lagi, terus keluar berpotongan lagi di 600, garis 600 mengikuti alur dan akan seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Oke. Ini sedikit rada bengkok, kita benerin. Seperti itu dan masuk. Oke. Ini kurang, terlalu masuk. Jadi kita akan buat seperti ini. Oke. Jangan terlalu tajam. Karena tidak ada mungkin batuan yang batas tajam gitu. Oke, kita lanjut untuk menghubungkan garis ini, garis batas batuannya terus ke sini dan ini ke sini. Oke. Seperti biasa, seperti tadi kita akan menerangkannya menggunakan pena seperti ini. Oke, kita sudah selesai di sini. Udah di bawah, jadi garisnya akan seperti ini. Semoga terlihat ya yang di bawah sini. Oke, lanjut. Hapus dulu garis yang tadi. Hapus. Ini kita akan menyesuaikan batas batuan yang ada di sebelah kanan sini. Sorry, ada batas, masih pakai rokok juga. Oke, kita akan menyelesaikan yang sebelah sini. Karena sama, kita cari perpotongannya, batuannya, cari perpotongan batuannya. Dimulai dari sini. Oke, kita lihat perpotongan. Kalau lihat perpotongan, kalau kita teliti, kita akan lihat perpotongan di ketinggian 700 seperti ini. Kita buat dulu dot atau penanda perpotongannya di sana, terus kita tarik garis lurus di sini, set gitu, terus kita perpanjang. Ini di ketinggian di 700. Oke. Oke, kita cari lagi di mana perpotongan yang terjadi. Kita lihat perpotongannya ada juga di sini. Di area bawah sini terjadi perpotongan juga. Jadi kita akan titik di sini, oke, dan tarik garis lurus sejajar dengan garis pertama tadi. Ini di perpotongan di 600. Seperti biasa, kita akan menggunakan segitiga siku-siku, misal segitiga siku-siku untuk menentukan di mana lagi garisnya.
Ini sekitar di 7 cm ya, di 7 cm. Ini akan 7 cm juga otomatis. Ini pastikan lurus di 7 cm di sini. Cukup, tinggal ditarik garis lurus seperti ini. Seperti ini. Oke. Terus kita akan menyambungkan garis yang ada di sini. Jadi akan seperti ini. Ya. Karena tidak ada garis yang memotong, jadi dia akan keluar peta, seolah-olah keluar peta. Terus kita akan meneruskan garis ke sini, lurus di sekitaran 600 dan 700 untuk ketinggiannya. Terus dia akan menyusur ke sini, di alur di sini dan sedikit bengkok, terus masuk ke sini dan keluar di perpotongan di garis kontur 600. Sedikit keluar dan lanjut lagi dan ke arah sini. Oke, dari situ karena tidak ada perpotongan di atas sini dan kita ukur coba itu udah ada di situ, perpotongannya cukup jauh. Jadi kita akan secara logika batas batuan ini bakal memutar dan seolah-olah ke arah perpotongan selanjutnya di 600 ini garis kontur ke ya di 500. Oke, masuk ke sini, menyusur di sini, terus masuk ke di perpotongan di 500 dan karena tidak ada lagi dan seperti biasa kita terang pakai pen. Masuk ke sini. Oke, untuk gambarnya akan seperti ini. Yang di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan fokus ke tengah. Di tengah ini seperti dilihat ada 4 perpotongan batas batuan yang seperti bentuknya bata-bata ini. Kita akan coba untuk membuat garis potong atau garis perpotongan. Ini perpotongannya di 700. Jadi kita akan buat seperti ini. Memakai pensil terlebih dahulu. Seperti itu. Oh ya, kita hapus terlebih dahulu. Hapus garis kontur garis yang sebelumnya kita buat. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kita hapus seperti ini. Ini juga kita hapus. Seperti itu. Oke, di sini juga terdapat perpotongan di kontur aparatus, di ketinggian aparatus. Jadi kita akan tarik garis lurus sama seperti tadi, usahakan lurus dan sejajar satu sama lain. Seperti ini.
garis tadi sebenarnya belum selesai. Maaf, ini kan ada tadi rada sedikit miss di part sebelumnya, atau kita menggaris sebelumnya, karena ada di sebelah sini ini belum tergaris secara sempurna. Tapi tidak apa, kita lakukan nanti. Kita fokus dulu untuk yang di tengah terlebih dahulu, oke? Karena sudah terlanjur, jadi kita selesai dulu, apa-apa. Oke, kita tarik garis lurus sejajar, sebenarnya sejajar. Oke, harap semoga sejajar ya. Oke, sejajar. Oke, seperti biasa kita tarik garis lurus juga 8 cm. 8 ya, apa benar 8 cm ya, sekitar 8 cm. Kita coba garis lurus di sini. Pertemuan di sini, terus ke sini, terus ke sini, mengikuti kontur ke situ, dan gini. Oke, kita terangin pakai pena, menggunakan pena begini. Ini akan berpotong di aparatus ketinggian maksimum di peta ini. Terus sedikit mengikuti kontur gini, sedikit menonjol. Oke, bentuknya akan seperti ini, bentuk yang di tengah. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke daerah yang di atas ini. Ini kan kalau diperhatikan batunya akan mengarah ke atas ke sini, sehingga kita akan menyelesaikan di bagian atas. Maka pertama kita akan melihat di mana perpotongan yang terjadi di bagian atas ini, atau khususnya di batuan yang hitam. Kita lihat perpotongannya, ini sebenarnya sama, tapi karena dia melewati sesar yang ada di tengah tadi, jadi dia akan sedikit bergeser ke atas yang garis kontur. Oke, jadi dia akan bergeser ke arah sini. Jadi sebenarnya sesar itu juga sangat berpengaruh dalam menggambar sebuah kontur. Oke, dia akan ke arah sini, sedikit ke arah sini. Tadi perpotongan di arah sini ya, di arah sini. Oke, sedikit maaf sebelumnya, ini banyak beberapa part yang missing, tapi kita akan coba koreksi lagi di akhir. Oke, dia akan begini, terus memotong ke sini garisnya, jadi dia akan kayak gitu. Biasanya kita akan menggunakan mistar 90 derajat. Oke, ini berada di 6, sekitar 6,3 ya, 6,3 gitu. Kita geser buat mencari garis yang lain. 6,3 sekitar di sini.
tarik garis lurus. Seperti itu. Oke, untuk di bagian atas, jangan lupa dikasih garis juga di sini 0,3 seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai dari sini untuk memetakan yang di atasnya. Dia akan berpotongan di sebelah sini, sebelah sini, dan akan memasukkan lagi ke daerah sini seharusnya, ke arah sini. Oke, dan ini akan di sebelah sini juga terjadi perpotongan, sehingga kita akan menarik garis dari sini dan menghubungkan ke sini terus hingga ke daerah sini. Oke, untuk bagian sini, bagian atas sebelah kanan sudah terlihat bentukan akhirnya, dan kita lanjut ke daerah sebelah kanan. Dari sebelah kanan ini dia akan terjadi perpotongan di area sini di ketinggian sekitar 600 gitu. Oke, dia seperti ini. Oke, selanjutnya karena ini belum terlalu nampak di bagian sini, kita akan menggunakan pena. Tapi sebelumnya, untuk memastikan apakah peta ini benar atau tidak, kita selesaikan kontur lain yang atau batas batuan lain yang belum terdeteksi istilahnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu sebelah sini. Sebelah sini kita hapus terlebih dahulu juga. Kita hapus terlebih dahulu juga. Oke. Tadi dari garis sebelah sini, garis sebelah sini, ini kita untuk mengetahui garis peta atau peta yang sebelah di sini. Jadi kita akan cari tahu gimana bentukannya. Tadi sedikit terlewat karena ya sedikit lupa, maklum juga itu. Ini juga proses belajar, kita juga sering terjadi kesalahan dan kita perbaiki kesalahan yang terjadi. Oke, kita tarik garis ke sini, pendek dulu, terus kita lurus berpotongan di garis 700. Oke, kita lihat juga perpotongan di tempat lain. Ini penghapus sedikit kotor ya, tapi nggak apa-apa. Potongan lain di garis 600 ke arah sini di sebelah kiri. Kita tarik garis lurus juga, harus sejajar. Sejajar seperti itu. Oke. Kita menggunakan lagi mistar 90 derajat. Ini tadi kita dapat di 8 cm. Di sini juga akan 8 cm. Jarak antaranya 8 cm juga. Kita tinggal tarik garis lurus. Kita fokus ke batas batuan yang sebelah sini,
Oke, karena kita udah menarik garis berdasarkan ketinggiannya tadi dan perpotongan, kita tinggal sambungkan ini ke arah sini, dan garis ini juga akan berpotongan di ketinggian 600 di sebelah sini, lanjut hingga ke perpotongan di garis 600, di garis 500, sorry. Oke, kita udah dapat garis di bawahnya, kita tinggal terangin menggunakan pena seperti ini, seperti ini. Oke, tinggal dihapus lagi aja. Sebelah sini hapus. Dihapus dulu saja. Oke, kita ulang lagi buat yang garis ini, soalnya kalau diperhatikan di daerah pojok sini juga terdapat batuan. Jadi untuk mengetahuinya, kita dengan metode yang sama, yaitu mencari garis perpotongan. Kita buat garis perpotongan juga di sini. Ini sebenarnya pekerjaan yang sedikit kurang efisien karena mengulang-ulang, tapi tidak apa-apa karena ini dalam proses belajar, jadi ya lumayan wajarlah buat terjadi kesalahan-kesalahan. Oke, kalau dilihat ini akan terjadi perpotongan di daerah sini di ketinggian 800, sehingga kita akan tarik garis dari sini memotong di 800, memotong di 800 hingga keluar, seolah-olah keluar di peta. Oke, kita terangin menggunakan pena. Oke, karena yang sebelah atas tadi kita sudah selesaikan, tinggal kita terangin menggunakan pena seperti ini, seperti ini. Oke, di sebelah sini juga akan seperti ini, masuk ke sini dan seolah-olah keluar di peta, terjadi perpotongan di 700. Oke, terus tuh yang di sebelah sini, bagian atas sebelah kiri kita akan selesaikan, dia akan berpotongan di garis ini 600. Oke, dia akan seperti ini. Oke, tinggal dihapus yang garis-garis tidak diperlukan. Kita hapus saja, kita hapus saja. Oke, dari clue-clue garis-garis kontur batas batuan yang tidak diketahui sebelumnya, dengan menggunakan metode garis berdasarkan perpotongan tadi, kita akan mendapatkan peta kontur seperti ini dengan batas-batas batuan dan sesar segala macam. Oke, untuk membedakan jenis-jenis batuannya, kita akan menggunakan pensil warna untuk bagian-bagian mana saja gitu, dan jenis batuan apa saja pada peta ini.
Di peta ini juga terdapat cuman 2 jenis batuan ya, tapi tidak diketahui batuan apa, jadi kita cuman menggunakan kasih warna aja untuk membedakannya. Kita akan menggunakan warna hijau. Bentar, ini sedikit susah. Susah. Sebentar. Oh, salah. Oke. Kita akan menggunakan warna apa ya? Mungkin warna ini ya. Warna biru dan warna hijau. Warna kuning dah. Warna kuning dan warna biru tua. Warna kuning untuk yang batuan yang kotak-kotak, terus yang warna biru tuh untuk batuan yang warna gelap. Oke. Kita mulai untuk warna ini. Mungkin saya cepatkan videonya. Dia ngentot. Pocok, lagi rekaman anjing. Sedikit tambahan. Ini kalau dilihat batuan yang kuning ini dia berada di sesar, antara sesar di ketinggian sekitar 700 dan 600 gitu. Nah, pada saat ketinggian tersebut terdapat batuan berjenis kuning ini, yang berjenis kuning. Nah, alhasil ketika di ketinggian 700 di area sesar ini, di ketinggian 700 ada batuan kuning ini, sehingga
pada ketinggian 700 selanjutnya pada daerah sini akan ada juga jenis batuan kuning ini, tapi dengan kuantitas yang sedikit. Jadi dia akan sedikit muncul seperti ini, batuan kuning dari sini seperti itu di ketinggian 700. Kita bakal terangin menggunakan pena, sehingga kita tinggal melanjutkan untuk mewarnai. Oke, untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi akan terlihat batas-batas batuan antara yang kuning dan yang biru dari gambar yang tidak jelas, garis-garis putus
batas batuan dari semula seperti ini. Setelah kita selesaikan, maka akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis penampang. Oke, selanjutnya kita akan membuat penampang CD. Jadi penampang CD ini dia berdasarkan ketinggian dari kontur yang kita ketahui dari peta ini. Untuk mempermudah, kita akan mengambil kertas baru untuk membuat penampang ini. Jadi kita akan sambungkan terlebih dahulu biar sedikit lebih mudah. Sambungkan seperti ini menggunakan kertas biasa. Oke, pertama-tama kita harus menggunakan mistar untuk membuat ketinggian-ketinggian yang ada di peta ini. Jadi dia akan seperti ini, kita tarik garis lurus aja, garis lurus seperti ini. Sebenarnya banyak metode untuk membuat dari penampang CD ini, tapi kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda mungkin. Ini tricurs seperti ini. Jadi di sini ada batas bawahnya ini. Ini saja dan seperti ini. Kita buat ini di 400. Oke, terus tuh kita buat ini berapa senti? Sekitar 10,5 senti ya. Jadi kita ini di kita perhatikan dulu di sini dia ada garis XY di penampang tengah sini yang melintang dari XY. Dia ada garis melintang seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan dari XY ini di sekitar dari ujung X di sini ini di 600, sekitar 600 di sini. Ini naik ke atas itu dia akan bertemu ke naik ke 700, itu sekitar di sini, di 2,1
tiga empat satu satu dua tiga 2,35 berarti di sini bakal 900 700 dan 500 700 900. Oke, dia akan naik ke 700, berarti sekitar di 2,5 dia akan naik ke sana. Kita ke sini sampai sini dia akan naik ke 700. Terus itu dari 700 dia akan naik ke 800 sekitar. Dia akan ke 800 sekitar di 0,9. Dia akan naik ke sini. Di 800 dia landai.